Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya di sistem terdistribusi adalah sistem operasi terdistribusi, ya. Backgroundnya di sini kenapa kita harus adanya sistem atau distributed system, ya. Tentunya melihat perkembangan sangat pesat sekali dunia teknologi informasi itu menyebabkan pertambahan permintaan suatu sistem, gitu ya. Bagaimana sistem yang dapat merespon dengan cepat, bagaimana perangkat keras ataupun perangkat lunak yang dapat digunakan itu baik dan fast respon, gitu, ya. Nah, di balik itu semua perlu adanya di sini, kalau kita lihat ada heterogeneity, ya. Jadi perbedaan heterogeneous, ya, berbeda-beda, ya. Kemudian ada transparansi, openness, concurrency, ya. Termasuk keamanannya, security, scalability, ya. Kemudian yang terakhir adalah resilience to failure, bagi terbebas dari kesalahan. Bagaimana hal tersebut bisa tercipta sehingga menciptakan ideal distributed system, ya, sistem distribusi yang ideal. Nah, pada ujung-ujungnya akan memberikan fast respon tadi, ya, kinerja atau performa yang baik. Kita bisa lihat di sini contohnya server Facebook, ya. Clusteringnya banyak sekali ini dalam suatu rak mount sebutnya, ya, dan terdiri dari setiap rak itu server-server, ya, hard disk, hardware, PC, dan seterusnya. Di dalamnya ada SSD, memori, segala macam, ya. Dan itu tidak satu dalam satu rak. Satu rak taruh kita ada 20, ya. Di dalamnya ada PC, ada biasanya UPS juga, ya, untuk cadangan listrik, ya, kali berapa rak mount, gitu, ya, banyak sekali. Server Google sama, ya, sekarang kebutuhannya, walaupun sekarang ini ada sedikit atau trouble, ya, di Google itu down, gitu. Terlepas dari itu, kebutuhan atau requirement dari skalabilitasnya, ya, agar dapat menyajikan data sistem atau performa yang baik itu terdiri dari banyak sekali hardware softwarenya. Kemudian selain itu tersebar, ya, tidak dalam satu ruangan saja, bahkan satu wilayah, bahkan benua. Di sini kita lihat, ya, Google aja ini sudah banyak titik-titiknya, ini sudah mendunia. Jadi server Google apakah ada di Amerika saja? Tidak, ya, banyak tersebar. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dibuat pengembangan sisi perangkat lunak, ya, yang membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer, sehingga memungkinkan proses berjalan cepat. Sehingga bagaimana nih, ya, ada banyak tadi komputer terhubung dalam suatu jaringan, tapi dianggap satu kesatuan. Itu kan tujuan utama dari sistem terdistribusi itu, ya, sehingga menghasilkan performa atau respon yang cepat. Nah, contoh di sini Google Search Engine, ya, kita bisa lihat, kita terbiasa ngetik pencarian, itu adalah proses yang dilakukan search engine
adalah melakukan crawling di sini, yaitu menelusuri setiap link. Kemudian building an index, ya, menciptakan indeksnya. Kemudian calculate relevance and ranking, itu ada perankingan dalam page 1 ada blog punya siapa, web punya siapa, gitu ya. Kemudian menghasilkan outputnya, ya, apa yang kita cari muncul lah. Gitu. Jadi tidak serta-merta ketika kita melakukan pengetikan pencarian itu langsung muncul data, tidak. Sebenarnya itu melakukan telusuri terus-menerus, ya, yang disebut dengan crawling istilahnya. Ya. Nah, nanti dilakukan juga dicoba di crawling ini bagaimana meng-crawler data, bagaimana menelusuri data, sehingga data tersebut kita kelompokkan, ya, kita bahwa yang pertama indexing yang pertama adalah situs A, ya, tentang apa isinya. Gitu. Itu juga ada ilmunya, disebut search engine optimizer, bagaimana blog kita agar terdapat atau ranking 1 ketika pencarian data. Ya. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Ya. Sistem terdistribusi sekarang menjadi tren, ya, terutama pada riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat. Jadi perhitungan yang sangat kompleks sekali, satu CPU atau komputer itu tidak sanggup, ya, menyelesaikan dengan kurun waktu sekian, sehingga dibutuhkan, ya, high performance computer untuk membobol, atau istilahnya kalau di keamanan ada DDoS, ya, itu kan untuk melakukan percobaan satu persatu itu tidak mungkin dilakukan satu komputer dengan waktu yang sangat panjang sekali. Kalau bagaimana kalau banyak komputer itu bisa. Kemudian hal yang lain, komputasi tinggi misalkan dalam editing video, ya. Kemudian komputasi yang kompleks, perhitungan yang sangat kompleks. Nah, ada di sini disebutnya Amoeba OS. Itu suatu sistem operasi khusus untuk terdistribusi, ya, yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori. Jadi kalau virtualisasi biasanya kita dalam satu PC sharing memori, ya, terhadap virtual. Gitu. Tapi di sini terlihat bagi user sebagai satu komputer kesatuan. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesornya apa, di mana, ya. Contoh sistem operasi ini adalah Amoeba. Gitu. Jadi ada nih OS khusus, ada juga. Nah, seperti ini dia Amoeba OS. Jadi di sini sistem operasi ini khusus untuk terdistribusi, sehingga terdiri dari beberapa perangkat, ya. Ketika kita masuk, itu seolah-olah semua menjadi satu kesatuan, padahal di dalamnya banyak perangkat, ya, yang terhubung. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Nah, kalau kita biasa mengenal SO jaringan, cirinya setiap komputer memiliki sistem operasi sendiri, ya kan? Kita di lab, ya, ada PC komputer sendiri, ya. Sistem operasinya Windows atau Linux itu punya masing-masing. Itu adalah sistem operasi jaringan, ya, hanya terkoneksi oleh jaringan. Yang kedua, setiap PC memiliki file sendiri di mana data disimpan. Ini ada di C, ya, komputer yang lain ada di C. Kemudian sistem operasi tiap komputer dapat berbeda, heterogen. Jadi, ya, satu Windows, 2 Linux, ya, PC ketiga Mac, dan seterusnya. Yang ketiga, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer yang lain terhubung. Ini gimana nih, PC 1 kok tidak connect, ya, lain berapa pakai kabelnya. Nah, itu, ya, bagaimana mengaksesnya. Itu kita juga harus remote, ya. Kita akses ke komputer kelima, kita lakukan telnet, ya, remote ke sana. Kemudian file system dapat digunakan dengan lingkungan NFS. Nah, ini kalau ini adalah sistem operasi jaringan, sehingga sistem operasi ini
tetap ya masing-masing, cuman terhubung dengan jaringan. Nah, berbeda dengan sistem operasi terdistribusi, itu resource-nya semua digabungkan ya, tetap terkoneksi ke jaringan, tapi tidak kebalikan dari ini, tidak mempunyai sistem operasi yang berbeda-beda. Ya, satu kesatuan amuba semua. Contohnya. Nah, arsitekturnya juga seperti ini, ya. Antara mesin to mesin ini dianggap semuanya satu. Yang berbeda di sini punya kernel masing-masing. Ya, basicnya. Kemudian di sini distributed operating system. Kemudian di atasnya ada aplikasi, ya. Sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Ini tentunya sudah dibahas di mata kuliah sistem operasi ya. Saudara jangan sampai belum bisa membedakan juga mana aplikasi sistem operasi, mana aplikasi disebutnya lupa lagi. Intinya bukan sistem beraplikasi sistem operasi ya. Jadi kalau saya tanya Microsoft Word itu adalah OS atau bukan? Nah, jangan sampai bingung lagi ya. Program aplikasi misalnya biasanya membutuhkan sistem operasi. Jadi program aplikasi itu adalah aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Kalau tidak ada sistem operasi, program aplikasi Word, ya, Winamp, banyak hal itu tidak bisa berjalan. Untuk fungsi hardware seperti I/O dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Ya. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ya, dan diinterrupt oleh OS tersebut. Sistem operasi ya, ini umum. Lalu sistem operasi modern ini dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari smartphone. Ya, ini banyak sekali kalau sekarang kan variannya. Kalau dulu sebatas smartphone ada Symbian, ya. Sekarang tren Android, BSD, iOS. Ya. Jadi semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai root ya akar yang sama yaitu Unix. Jadi basisnya adalah Unix, dikembangkan menjadi ya Android ya dan sebagainya. Lalu tipenya gimana? Yang pertama real time ya. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real-time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling, penjadwalan ya, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Ini biasanya dilakukan untuk penjadwalan. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event-driven atau time sharing atau keduanya. Ya. Sebuah event-driven melakukan switch antara task berdasarkan prioritas atau kejadian event dari luar, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antar task berbasis pada interupsi clock. Nah, ini bahasannya mungkin lebih ke ORCOM ya, sudah dibahas di ORCOM. Jadi bagaimana agar sistem yang real time ini dapat dilakukan, ya, menghasilkan respon yang cepat. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer yang saat yang sama. Kalau dulu satu aplikasi hanya bisa diakses satu kali ya gantian. Gitu. Sekali gunakan, yang lain tidak bisa. Gitu. Kalau sekarang multi-user ya, pengguna aplikasi itu bisa melakukan secara langsung ya bersamaan. Multitasking dan
single tasking ya. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program. Kalau tadi ya, aplikasi berjalan bersamaan. Kalau single task berarti dia hanya mampu menjalankan satu. Kalau tadi usernya, kalau ini tasknya, pekerjaannya. Kalau dulu kita nggak bisa ya mendengarkan musik sambil ngetik gitu. Kalau sekarang kan multitask ya, bisa mendengarkan musik sambil ngetik, sambil scan ya, dan seterusnya, sambil ngeprint dan seterusnya. Nah, yang keempat, ini bahasan kita, sistem operasi terdistribusi. Ya, sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer tadi ya, kelompok komputer yang banyak itu, ya, independen masing-masing dan membuat mereka tampak seperti satu kesatuan. Ya, dengan berkembangnya jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Ya, komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system. Jadi walaupun individual tadi ya komputer, tapi bagaimana menyatukan hardware tersebut semua menjadi satu kesatuan dengan adanya OS terdistribusi. Kemudian yang kelima adalah embedded. Ya. Hal ini adalah sistem operasi yang tertanam. Itu contohnya itu PDA ya, smartphone itu udah ada Android-nya. Ya. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas ya. Sumber daya kecil tapi bisa operate. Nah, sistem operasi terdistribusi adalah satu implementasi dari sistem terdistribusi. Ya, yang sebelumnya kita ulas banyak sekali distributed dari mulai proses ya, database, server, terserah sistem operasinya. Di mana kumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Kemudian, koleksi dari objek ini tertutup secara bersama-sama untuk melakukan task atau tugas pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya untuk memberikan hasil yang lebih cepat efisien, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan akses ke seluruh resource, prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Jadi di sini infrastruktur mengatur low-level resource, ya, prosesor, memori, network, gitu, untuk menyediakan sebuah platform ya, untuk pembentukan atau penyusunan high-level resource seperti spreadsheet, electronic machine, ya, Windows. Gitu. Jadi low level resource ini ya, bagaimana prosesor memori bekerja sama dalam menghasilkan sebuah ya platform pembentukan atau penyusunan high level resource seperti tadi ya spreadsheet. Itu sudah high level ya. Manfaat sistem operasi terdistribusi yang pertama adalah share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam penggunaan proses komputasi atau akses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada di sistem DOS, ya, Distributed Operating System. Jadi benar-benar komputer yang sudah optimal, ya, tidak bisa ditambah lagi, sehingga kita perlu menggabungkan dengan komputer yang lain. Kemudian manfaat komputasinya, salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Ya. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang memungkinkan berupa komputer pribadi, prosesor sendiri,
dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini, baik pula dalam mengambil hasil komputasi dari titik cluster untuk ditampilkan hasil. Pada dasarnya ini manfaat dari komputasi ini ya agar menciptakan tadi ya respon yang cepat, proses yang cepat. Yang ketiga ada reliabilitas. Jadi fitur yang unik dimiliki DOS ini, Distributed Operating System, adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Ya, seolah-olah tidak ada yang rusak ya. Satu rusak, tidak ada yang rusak. Karena masih ada komputer yang lain. Kalau dengan PC, ya salah satu hardware-nya rusak, sistem tidak akan jalan. Gitu ya. Maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem tidak dapat berjalan otomatis. Itu reliabilitas ya, andalan. Komunikasi. Nah, sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking ya. User dapat saling bertukar data, saling berkomunikasi antar titik node ya, baik secara LAN maupun WAN. Nah, untuk skema network operating system di sini ya. Di sini setiap node itu terkoneksi oleh jaringan saja. Ya. Komunikasi kelompoknya dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya, sekelompok file server membeli layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Ya. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Jadi dianggap satu kesatuan saja ya, dianggap satu server aja. Padahal itu terdiri dari banyak ya. Contoh aplikasi sistem operasi terdistribusi di sini yang tadi Amoeba ya. Jadi banyak PC di sini. Tapi menjadi satu kesatuan komputer. Contohnya di sini tadi Amoeba ya. Sistem operasi berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu kesatuan sistem terdistribusi secara transparan. Nah, desain operasinya seperti ini. Ya, ini workstation banyak sekali di sini. Itu hanya satu kesatuan ya, terkoneksi pada LAN, maka gateway ya, atau di WAN. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan dari OS atau DOS ya, Distributed Operating System, dalam hal reliabilitas. Apabila satu unit proses mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart, tetapi integritas sistem tidak akan terganggu. Jadi seolah-olah tidak ada masalah ya, karena digantikan oleh yang lain. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan, minimalnya file server 16 MB RAM, 300 MB hard disk, Ethernet ya, ini sangat minim sekali. Workstation 8 MB, monitor, keyboard, world processor 4 MB RAM, 3,5 floppy drive, ini udah nggak zaman ya. Komponen Amoeba di sini workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer basis Windows. Server khusus ini memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan I/O
yang khusus dari tarikan disk ya. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk menghubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan itu habis. Ya. Nah, selanjutnya proses yang lain berada dalam antrian, ya, queue, antrian, menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi dan distribusi dalam hal reliabilitas. Arsitektur softwarenya bagaimana nih? Sistem operasi distribusi ya, atau DOS, Distributed Operating System, memiliki arsitektur software yang unik. Nah, ini arsitekturnya dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote prosedur yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Setiap objeknya yang dibawa karakteristik disebut sebagai kapabilitas. Ya. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bit. 48 bit pertama menunjukkan service mana yang dimiliki objek tersebut. 24 bit berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bit terakhir merupakan check field, yang merupakan field yang telah transkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lainnya. Operasi diselesaikan oleh RPC, remote procedural call, yang dibuat oleh klien dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program, counter, dan stack tersendiri, ya. Tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain dalam proses. Kemudian di manajemen berkasnya, kalau ini di DOS ya dipetakan dengan baik dan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini tentunya akan berkesan secara abstrak ya, terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama pet, kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak akan ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini ada semacam tingkatan akses yang sebetulnya mirip Unix. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda. Setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Jadi, samalah base-nya on Unix ya. Dikembangkan menjadi sistem operasi terdistribusi. Lalu si Amuba ini ya, hak akses yang memiliki pengguna terbatas pada hak baca file atau tulis atau create ya, atau hapus. Dengan hal ini maka keamanan server dapat terjaga. Itu di Amuba ya sama, itu karena based on Unix. Ya. Lalu prosesnya bagaimana? Nah, dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, setiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan ini dialokasikan ke prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Maksudnya dioptimalkan gitu ya. Jadi kalau nanti di bahasan virtualisasi, kalau ada prosesor yang belum optimal hanya digunakan oleh proses tertentu, nah itu bisa dioptimalkan dengan adanya nanti virtualisasi. Jadi membuat virtual sehingga semua resource itu dapat habis digunakan. Proses ini ada dua macam ya. Kondisional yaitu proses berjalan atau sedang stun ya. Stun terjadi bila proses masih ada.
tetapi tidak melakukan eksekusi apapun ya, atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stun. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill ya, atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stun ya. Nah, kelemahannya apa sih di sini ya? Sistem operasi terdistribusi itu adalah perawatan setiap cluster yang sangat sulit. Selain itu boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU. Ya. Kemudian networkingnya tentunya harus berkecepatan tinggi. Kelemahan tersebut sebenarnya tidak sebanding ya seberapa dengan hasilnya. Misalnya engine paling ramai itu Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server setiap detiknya. Sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Ya. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini terutama untuk melakukan perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan proses yang hebat ya, dan cepat supaya segera dapat ada hasilnya gitu. Jenis sistem operasi terdistribusi tadi contoh ada Amoeba ya. Sistem berbasis mikrokernel yang menjadikan workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Ada juga Angel ya, di sini Angel didesain sebagai sistem terdistribusi yang paralel, walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dan dengan jaringan berkecepatan tinggi ya networknya. Ada lagi Chorus ya, dari Sun Microsystem. Ini masih bagian dari keluarga sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi. Intinya di sini komputasi tinggi ya. Di dalam bidang telekomunikasi, internet networking, atau sistem tambah. Kemudian yang real time, sistem Unix, super computing ya. Intinya untuk kebutuhan tinggi saja ya. Scale Unix ya, University of California Berkeley sampai saat ini workstation dengan model modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi. Ya, hasil penelitian ini adalah untuk menempatkan resource untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun seri ya, atau berurutan. Sampai di sini dulu bahasan untuk sistem operasi terdistribusi. Jadi kurang lebih tadi ada beberapa ya yang menyajikan SO itu secara terdistribusi. Di antaranya tadi itu adalah Amoeba dan keempat ini contohnya. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.